Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wipa Nurjana dari kelas 10 Farmasi akan mempresentasikan klasifikasi bentuk obat. Sediaan bentuk obat. Bentuk sediaan cair yang aman dibaik untuk penggunaan obat dalam dosis yang tepat. Alasan: yang pertama, melindungi obat dari pengaruh luar seperti udara, kelembaban, dan cahaya. Yang kedua, melindungi obat dari kerusakan akibat pengaruh asam lambung setelah pemberian obat oral atau tablet salut. Yang ketiga, menutupi rasa pahit, asin, atau tidak mengenakan dari obat. Yang keempat, menyiapkan bentuk sediaan yang membuat obat lebih stabil. Dan yang terakhir, yang kelima, mencapai kerja obat yang lebih optimal, cara pemberian dan rute pemberian obat. Sediaan bentuk obat. Yang pertama ada obat padat, yang kedua obat setengah padat, ketiga obat gas, dan yang terakhir obat cair. Sediaan bentuk padat. Ada pulpis atau serbuk, merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan atau ditunjukkan untuk pemakaian luar, contohnya seperti bedak. Ada pulperes, merupakan serbuk yang dibagi bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sebagai minum, contohnya adalah puyer. Tablet atau kompresi merupakan sediaan padat kompak, dibuat secara kompak, cetak dalam bentuk tabung pipi atau sikuler. Kedua permukaan rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Macam-macam bentuk tablet. Yang pertama ada tablet kempa. Paling banyak digunakan, ukuran dapat bervariasi bentuk serta penandaan tergantung desain cetakan. Yang kedua, tablet cetak, dibuat dengan pemberian tekanan rendah pada masa lembab dalam lubang cetakan. Ketiga, tablet trikurat. Tablet kempa atau cetak bentuk kecil, umumnya silindris, sudah jarang ditemukan. Keempat, tablet hipodermik, dibuat dari bahan yang mudah larut atau melarut sempurna dalam air. Dulu untuk membuat sediaan injeksi hipodermik, sekarang diberikan secara oral. Kelima ada tablet sublingual, dikehendaki efek cepat atau tidak lewat hati, digunakan dengan meletakkan tablet di bawah lidah. Yang keenam ada tablet bukal, digunakan dengan meletakkan di antara pipi dan gusi. Yang ketujuh ada tablet effervescens. Tablet larut dalam air harus dikemas dalam wadah tertutup rapat atau kemasan tahan lembab. Pada etiket tertulis tidak untuk langsung ditelan. Yang kedelapan ada tablet kunyah. Cara penggunaan: dikunyah, meninggalkan sisa rasa enak di rongga mulut, mudah ditelan, tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Pil atau pilula merupakan bentuk sediaan padat, bundar, dan kecil, mengandung bahan obat dan dimaksudkan untuk pemakaian oral. Saat ini sudah jarang ditemukan karena tergusur tablet dan kapsul masih banyak ditemukan pada seduhan jamu. Kapsul atau kapsule merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Keuntungan atau tujuan sediaan kapsul adalah: yang pertama ada menutupi bau dan rasa yang tidak enak, yang kedua menghindari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, yang ketiga lebih enak dipandang atau memperbaiki penampilan, yang keempat dapat untuk dua sediaan yang tidak tercampur secara fisis atau inkomefisis, dengan pemisahan antara lain menggunakan kapsul lain yang lebih kecil, kemudian dimasukkan bersama serbuk lain ke dalam kapsul yang lebih besar, dan yang terakhir mudah ditelan. Kaplet atau kapsul tablet merupakan sediaan padat kompak, dibuat secara kompak, cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Supositoria merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan memulai rektal, vagina atau ureta, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Tujuan pengobatan adalah: yang pertama menggunakan lokal, memudahkan defekasi secara mengobati gatal, iritasi, dan inflamasi karena hemoroid. Yang kedua, penggunaan sistematik, aminopilin dan teopilin untuk asma, chlormazine untuk anti muntah,
klorohidrat untuk sedatif dan hipnotik, aspirin untuk analgetik, antipiretik. Ekstra atau ekstraetum merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut disuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Sediaan bentuk setengah padat, salep atau uenta merupakan sediaan setengah padat ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Salep dapat juga dikatakan sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Sediaan rim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan terlarut dalam terdispersi dalam bahan yang sesuai. Yang kedua, sediaan pasta dalam sediaan berupa massa lembek yang dimaksudkan untuk pemakaian luar digunakan sebagai antiseptikum atau pelindung kulit. Ketiga, sediaan gel merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut jelly. Sediaan bentuk cair. Larutan solidus merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut. Biasanya dilakukan dalam air yang karena bahan-bahannya, cara peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Dapat juga dikatakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Cara penggunaannya yaitu larutan oral untuk diminum dan larutan tropikal untuk kulit. Suspensi atau suspensiones merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Macam suspensi antara lain suspensi oral atau juga termasuk susu atau magma. Suspensi tropikal atau penggunaan pada kulit, suspensi tetes telinga atau telinga bagian luar, suspensi optalmik, suspensi sirup kering. Emulsi atau emulsiones merupakan sediaan berupa campuran dari dua fase. Dalam sistem dispersi, fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Sirup, larutan yang mengandung sukrosa atau gula, kecuali dinyatakan lain. Kadar gula lebih dari 64 atau kurang dari 66%. Sirup yang mengandung 65% gula disebut sirup simplex, digunakan sebagai oregen saporis atau pemanis. Injeksi atau injeksiones merupakan sediaan steril berupa larutan emulsi atau substansi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Tujuan agar kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Obat tetes atau gutai merupakan sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan Farmakope Indonesia. Sediaan obat tetes dapat berupa antara lain gutai untuk obat dalam, gutai oris untuk tetes mulut, gutai auricularis untuk tetes telinga, gutai nalasis untuk tetes hidung, gutai ophthalmice untuk tetes mata. Galenix merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disaring. Sediaan bentuk obat gas inhaler termasuk sediaan obat dalam bentuk gas atau uap. Sediaan obat uap ini biasanya digunakan untuk mengatasi gangguan atau penyakit pernapasan. Klasifikasi cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat pulpis dan pulperes.
Pulpis merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditunjukkan untuk pemakaian luar. Pulperes. Sediaan pulperes ditunjukkan untuk pemakaian oral. Cara penggunaan obat tablet dan pil. Tablet, cuci tangan sampai bersih sebelum memegang tablet. Yang kedua, letakkan tablet di antara pipi dan gusi seperti pada gambar. Ketiga, tutuplah mulut dan jangan menelan sampai tablet larut seluruhnya. Yang keempat, jangan makan atau minum atau merokok selama proses melarutkan tablet. Pil merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan ditunjukkan. Cara penggunaan obat kapsul dan kaplet. Kapsul, minum obat dengan banyak air putih saat menelan obat, condong tubuh sedikit ke depan. Minum kapsul berbarengan dengan menelan makanan bertekstur lembut seperti alpukat, pisang, dan puding selai. Kaplet, obat bentuk sediaan tablet atau kapsul atau pil. Ini harus langsung ditelan ya, jangan lupa dengan menggunakan air putih sesuai dengan namanya. Bentuk sediaan obat ini dikunyah terlebih dahulu, baru kemudian ditelan. Nah, kemudian minum air putih untuk memastikan seluruh obat tadi telah tertelan seluruhnya. Cara penggunaan obat, salep, krim, dan gel. Salep. Sebelum menggunakan obat, cuci kedua tangan terlebih dahulu. Oleskan obat secara tipis dan merata pada bagian yang telah dibersihkan. Sebelumnya, pastikan luka tidak terkena debu atau kotoran karena dapat memperlama waktu sembuh luka. Krim dan gel. Cuci bersih tangan sebelum menggunakan salep, krim, atau gel. Oleskan tipis dan merata pada bagian kulit yang sakit sesuai petunjuk atau aturan pakai dari tenaga kesehatan atau yang tercantum pada kemasan obat. Yang ketiga, ulangi pemakaian dengan jangka waktu yang teratur agar pengobatan lebih maksimal. Cara penggunaan obat suspensi dan emulsi. Emulsi, lihat pada expired pada kemasan-kemasan, kocok kemasan obat tersebut, buka tutup botol obat, lalu minum obat tersebut, minumlah sesuai aturan pakaian. Suspensi, lihat masa expired pada kemasan, kocok kemasan obat tersebut, buka kemasan atau tutup botol obat tersebut, lalu minum obat tersebut. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sebelum makan, dan menjelang tidur sebaiknya dikunyah terlebih dahulu. Cara penggunaan obat sirup dan injeksi. Sirup, kocok dahulu khususnya bagi sediaan suspensi dan emulsi. Oleh karena itu, sebelum digunakan, dikocok terlebih dahulu agar obat tercampur dengan merata. Injeksi. Cara melakukan injeksi adalah mengisi jarum suntik dengan cairan yang ingin diberikan, lalu memasukkannya ke dalam bagian tubuh dan mengeluarkan cairan secara perlahan. Setelah selesai, cabut jarum dan tutup luka suntikan dengan perban kecil. Prosedurnya akan tergantung jenis injeksi yang diberikan. Cara penggunaan obat infusa dan obat tetes mata gutai. Infusa, menusukkan 4 catheter ke pena menggunakan jarum yang menghadap ke jantung. Memastikan jarum 4 telah benar-benar masuk ke pena. Menyambungkan jarum 4 yang telah ditusuk ke selang infus. Menutup area insersi menggunakan kasa kering yang steril, kemudian diberikan plester. Obat tetes mata atau gutai. Cek botol kemasan obat tetes mata yang akan digunakan. Obat tetes mata harus dalam kondisi steril. Cek juga tanggal kedaluarsa yang telah tertera pada kemasan. Cuci tangan hingga bersih sebelum menggunakan obat tetes mata. Kemudian, tarik kelopak mata bagian bawah secara perlahan. Tekan kemasan untuk meneteskan obat ke kelopak mata bagian bawah. Kemudian, kedip mata agar obat tetes mata menyebar ke seluruh bagian mata. Jangan sampai ujung botol atau kemasan obat tetes mata menyentuh permukaan mata. Hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam botol obat. Jika perlu, menggunakan beberapa jenis obat tetes mata
Beri jeda waktu sekitar 5 menit untuk dosis penggunaan. Lihat label kemasan produk atau sesuai dengan rekomendasi dokter. Jika obat tetes mata yang digunakan dari resep dokter, minta penjelasan dokter lebih lanjut mengenai hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat menggunakan obat tetes mata. Cara penggunaan obat inhaler. Ketika menggunakan inhaler, ambil posisi yang nyaman seperti duduk tegak atau berdiri tegak. Sebelum menggunakan, kocok inhaler terlebih dahulu. Ketika Anda menekan inhaler, segera tarik napas, tahan napas minimal 10 detik setelah menarik napas. Selama hisapan, hindari menarik dan membuang napas terlalu cepat. Berikan jeda atau waktu isapan bila Anda menggunakan lebih dari 1 isapan per dosis. Apabila bisa menggunakan bronchodilator, kerja cepat jeda yang diperlukan sekitar 3-5 menit. Namun, untuk jenis lainnya, berikan jeda 1 menit. Jangan lupa catat beberapa banyak dosis obat asma yang telah terhirup agar Anda dapat selalu mengetahui beberapa sisa dosis inhaler yang masih ada. Itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.